Yo Mina, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk memenuhi janji kami, yaitu merekap sebuah anime menarik yang berjudul Mob Psycho 100. Walau grafis yang ditampilkan anime ini nampak biasa saja, namun kami yakin kalau anime ini adalah salah satu anime terbaik yang pernah ada. Mungkin sudah banyak channel lain yang mengulas Mob Psycho, namun kami harap kalian semua suka dengan ulasan versi kami. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian, and enjoy! Di awal cerita, kita akan diperlihatkan sosok lelaki necis yang bernama Reigen Arataka. Dia adalah seorang konsultan roh yang saat ini sedang meyakinkan kliennya untuk mengambil paket pekerjaan pengusiran roh di kantornya. Dengan beribu cara, akhirnya kliennya setuju dan mereka langsung menuju TKP untuk melakukan ritual pengusiran hantu. Disinilah diketahui kalau Reigen adalah seorang pembual yang kerap kali menipu orang hanya untuk keuntungan semata. Aktingnya sungguh meyakinkan, walau faktanya memang terlihat agak dipaksakan. Mereka semua pun masuk ke dalam gedung tua, di mana tempat tersebut ada seorang lelaki tewas gara-gara kaget melihat kecoa. Saking kagetnya, lelaki tersebut melompat hingga kepalanya menancap ke plafon bangunan. Reigen pun memeriksa dengan seksama, sambil berakting kalau keadaan di tempat itu sangat buruk. Kedua kliennya pun jadi ketakutan, hingga muncullah sesosok hantu perusak plafon yang selalu mengganggu di dalam mimpi si klien tersebut. Untuk menetralkan si hantu, Reigen langsung mengeluarkan jurus gilanya, yaitu menebarkan garam sembarangan. Sayangnya, si hantu tidak terpengaruh dan nampak baik-baik saja. Mengetahui serangannya tidak mempan, si Reigen mulai berkeringat dingin. Namun sesaat kemudian, dia langsung mengambil HP-nya dan mengontak seorang bocah SMP micin yang bernama Mob. Tidak berselang lama, bocah tersebut telah sampai di lokasinya Reigen, dan hanya dengan sekali serang, si Mob ini mampu menetralkan hantu plafon hingga lenyap tidak bersisa. Tampangnya biasa saja, dan terkesan seperti bocah culun. Nama lengkapnya adalah Kageyama Shigeo, atau biasa dipanggil Mob. Mob adalah seorang cenayang yang sebenarnya. Dia adalah murid Reigen Arataka, yang sekaligus karakter utama di dalam anime ini. Setelah melakukan proses pemurnian roh, Reigen pun mendapatkan bayaran yang cukup lumayan. Sayangnya si Mob yang harusnya dapat bayaran besar, malah dibayar sangat kecil oleh Reigen. Reigen beralasan kalau hantu yang dihadapi tadi adalah hantu yang lemah. Pun demikian, si Mob tetap menerima dan tidak sadar kalau sedang dipermainkan. Walau Reigen adalah seorang pembual, namun dia tetap memberikan perhatian pada Mob agar tidak menggunakan kekuatannya secara sembarangan. Keesokan harinya, Mob menjalani kegiatan sekolahnya yang sangat biasa saja. Mob adalah bocah culun yang tidak terlalu pintar dalam hal akademis. Dia juga sangat lemah dalam kegiatan fisik atau olahraga. Di siang harinya, Reigen kembali mengontak Mob untuk menyelesaikan pekerjaan yang lumayan besar. Singkat cerita, mereka berdua menumpangi bus hingga tiba di sebuah terowongan yang sangat angker. Dengan bualannya, Reigen membujuk Mob untuk menghabisi para hantu kroco penghuni terowongan. Dia pun kabur, dengan harapan si Mob akan membereskan semua hantu yang muncul. Tanpa diduga, Reigen malah bertemu dengan bos hantu. Si bos hantu ini pun marah dan mengerahkan kekuatan apinya untuk membantai Reigen. Untungnya si Mob langsung menghalaunya sebelum Reigen terkena serangan. Melihat serangannya gagal, si bos hantu malah bingung dan ketakutan karena telah meremehkan Reigen. Cenayang palsu ini pun bersiap dengan garam yodiumnya dan membokem si bos hantu walau hantu tersebut tidak merasakan kesakitan. Ketika si bos hantu hendak menyerang balik, Mob pun langsung menetralkannya hingga tubuhnya mengecil. Bos hantu mengungkapkan kalau dia hanya pesuruh dan masih ada hantu yang lebih kuat darinya di ujung terowongan. Si Mob pun berjalan semakin dalam untuk memastikan informasi tersebut. Dan benar saja, di depannya muncul sosok hantu besar yang menyeramkan.
Hantu ini pun langsung memakan mob bulat-bulat hingga membuat Reigen dan bos hantu sangat ketakutan. Namun sedetik kemudian, mob berhasil menetralkan hantu tersebut dengan kekuatan overpowernya. Pada akhirnya, si bos hantu dan anak buahnya bisa mati dengan tenang dan pergi ke alam akhirat. Beberapa hari kemudian, nampak seorang anggota telah keluar dari klub telepati di sekolahnya mob berada. Sebuah klub di sekolah ini akan diakui jika beranggotakan minimal 5 orang. Lebih parahnya lagi, OSIS akan segera menutup kegiatan klub ini karena ada klub lain yang lebih membutuhkan ruangan. Wakil ketua OSIS pun memberikan jangka waktu hingga Jumat sepulang sekolah pada klub telepati untuk membawakan anggota baru supaya klub ini tidak dinonaktifkan. Semuanya pun jadi pasrah, namun sang ketua optimis akan mendapatkan anggota baru. Ketua klub yang bernama Kurata Tome ini begitu bersemangat untuk merekrut anggota baru. Namun sayangnya usahanya nampak sia-sia saja. Semua orang tidak ada yang mau memasuki klub ini, bahkan mereka secara terang-terangan mengaku sangat takut dan jijik. Ketika harapan sudah tidak ada, salah seorang anggota yang bernama Inukawa membawa calon anggota baru yang ternyata adalah Mob. Mob diketahui tidak bergabung dengan klub manapun. Dia juga nggak punya pacar ataupun teman dekat. Sayangnya Mob langsung menolak ajakan Tome untuk bergabung di dalam klub telepati. Tentunya karena hari ini dia ada pekerjaan dengan Reigen. Pun demikian, Tome dan yang lainnya terus berusaha memujuk Mob untuk bergabung. Fakta ini pun tak ayal membuat Reigen bersitegang dengan Tome walaupun lewat telepon. Dan pada akhirnya, Mob memutuskan untuk pikir-pikir dulu dan akan memberikan keputusan esok harinya. Di sore harinya, Reigen dan Mob sedang menyamar untuk memasuki SMA Elite Haikso. Di depan gerbang sekolah, penyamaran Reigen langsung ketahuan dan dicekal oleh para satpam. Untungnya penyamaran Mob aman, dan Reigen memberikan isyarat agar Mob terus melanjutkan penyelidikan. Si Mob pun langsung bertemu dengan kliennya yang bernama Chihiro dan Mari di atap gedung sekolah. Chihiro dan Mari bercerita kalau di sekolah ini sering terdengar suara aneh dan banyak barang dari para murid yang menghilang tanpa jejak. Rumor pun mengatakan kalau pernah ada seseorang yang melihat benda berterbangan. Fenomena gaib inilah yang mendasari Chihiro dan Mari untuk menghubungi pembasmi hantu terdekat. Simo pun langsung berkeliling untuk melakukan pekerjaannya dan berakhir di gedung lapangan basket sekolah. Dan benar saja, dia menemukan hantu genderuwo hijau yang mengganggu para siswi bermain basket. Genderuwo ini pun marah dan mengancam akan menghancurkan Mob dan para siswi. Saat itu juga, si genderuwo ini malah hancur tidak bersisa di tangan Mob. Para siswi pun menjadi kagum dan memuji kemampuan luar biasa Mob. Pada keesokan harinya, klub telepati tiba-tiba kedatangan wakil ketua OSIS. Wakil ketua OSIS ini memutuskan untuk menutup klub telepati dan menggantinya dengan klub bodi kekar. Tome pun menyela kalau klub telepati tidak akan bubar karena Mob akan bergabung. Wakil ketua OSIS pun menceramahi Mob dan memberikan masukan padanya. Apakah Mob sudah yakin dengan keputusannya untuk bergabung dengan klub telepati? Saat itulah si Mob jadi kebingungan. Di dalam benaknya, dia bermimpi untuk bisa nembak cinta pertamanya yang bernama Tsubomi. Sayangnya, Tsubomi menyukai lelaki yang kuat dan Mob sangat lemah dalam bidang olahraga fisik. Untuk itulah, si Mob memutuskan untuk bergabung dengan klub bodi kekar, bukan klub telepati. Hari-hari Mob pun dipenuhi dengan jadwal latihan olahraga yang padat. Mob meyakini kalau kekuatan supranatural tidak akan membuat Tsubomi tertarik padanya. Dia pun berusaha menjadi kuat, walau di hari pertamanya dia langsung tepar karena kehabisan tenaga. Dia pun dilarikan ke ruangan klub oleh ketuanya. Di dalam ruangan klub, Mob menemui Tome dan anggota klub telepati. Nampaknya mereka masih diperbolehkan menggunakan ruangan, karena klub bodi kekar hanya butuh ruangan tersebut untuk menaruh barang latihan saja. Mob pun menjelaskan alasannya tidak bergabung dengan klub telepati. Dia pun menunjukkan kekuatan telekinesisnya pada Tome dan yang lainnya. Disitulah Tome mengungkapkan keinginan tertingginya, yaitu berkomunikasi dengan makhluk dunia luar angkasa. Kekuatan Mob memberinya harapan untuk mewujudkan keinginannya, walau si Mob sama sekali tidak tertarik. Mob hanya ingin populer, khususnya di hadapan Tsubomi. Tome pun memberikannya masukan untuk belajar telepati dan membaca hati cewek idamannya. Sepulang sekolah, Mob bertemu dengan seorang wanita bertopeng aneh. Wanita ini bisa mengerti tentang kegalauan hati Mob yang berkutat di masalah percintaan. Walau awalnya menolak diajak,
Namun pada akhirnya si mob ikut pergi karena dia dijanjikan akan menjadi bocah populer. Di dalam perjalanan, wanita ini pun bercerita kalau dirinya adalah anggota sekte ngakak yang dibentuk bulan lalu. Mereka pun tiba di sebuah ruangan di mana banyak sekali orang bertopeng sama seperti si wanita. Dan dikarenakan mob adalah anggota baru, maka dia dipaksa banyak orang untuk naik ke atas panggung serta memperkenalkan diri. Tidak disangka, di atas panggung dia malah bertemu dengan teman sekelasnya yang bernama Mesato Ichi. Dan sesaat kemudian, pimpinan sekte yang bernama Ekubo muncul, disertai dengan gelagak tawa semua orang. Anehnya, mob Mesato dan seorang lelaki setengah baya di atas panggung tidak tertawa sama sekali. Melihat hal ini, Ekubo pun memaksa mob dan lelaki setengah baya untuk mengenakan topeng senyum. Sementara itu, si Mesato langsung mengungkapkan identitasnya yang merupakan anggota klub jurnalistik SMP Michin. Dia akan mengungkap kebusukan Ekubo karena telah menghipnotis massa sebanyak ini. Ekubo pun menunjukkan kalau si lelaki setengah baya bisa tertawa setelah topengnya dibuka. Dikarenakan tidak menemukan bukti-bukti, Mesato pun bingung dan berpamitan pulang. Tentu saja Ekubo tidak membiarkannya. Mesato pun dipaksa memakai topeng, dan tanpa diduga, dia langsung tertawa ketika topeng tersebut dibuka. Parahnya, walau sudah berusaha tidak tertawa, tapi si Mesato tetap tidak kuasa menahan tawanya. Saat itulah si mob langsung menyela dan berpamitan untuk pulang ke rumah. Si Ekubo jadi kaget karena mob tidak tertawa sama sekali, bahkan setelah melepas topengnya. Dikarenakan tidak bisa mempengaruhi mob, Ekubo pun menantang mob untuk berduel. Pada awalnya, mob memang berhasil mengalahkan 3 anggota sekte. Namun dia malah jadi tumbang ketika berhadapan langsung dengan Ekubo. Pun demikian, si mob tidak pernah tertawa sekalipun. Bahkan secara tidak sengaja, dia menetralisir aura negatif di sekelilingnya. Akibatnya, semua orang jadi sadar dan kebingungan mengapa mereka semua ada di tempat tersebut. Walaupun terkejut, namun Ekubo kembali menghipnotis semua orang agar kembali tertawa. Dengan serius, dia mengerahkan jurus andalannya berkali-kali pada mob. Dan anehnya, si mob tidak terpengaruh sama sekali. Ekubo pun kembali bingung dan kalap karena jurusnya jadi tidak berguna. Mob pun berkata kalau dia tidak membenci Ekubo yang berusaha membuatnya tertawa. Dia hanya tidak bisa tertawa, meskipun sebenarnya dia sangat ingin tertawa. Si mob malah berharap kalau kekuatan Ekubo bisa membuatnya tertawa. Ekubo lantas memanfaatkan kondisi ini dengan mempermainkan perasaan mob. Dia bahkan memerintahkan pengikutnya untuk menghabisi mob di tempat. Disinilah semua masalah mob semburat menjadi satu, hingga emosinya tidak terbendung lagi. Ketika emosinya telah memuncak 100%, disitulah kekuatan supernya muncul. Pribadi mob nampak benar-benar berbeda, tidak seperti mob sebelumnya yang berpenampilan culun dan tidak berguna. Ekubo pun lantas menunjukkan wujud aslinya, yang merupakan roh tingkat tinggi berwarna hijau dan berbadan kekar. Si mob mampu mengebaskan ratusan pengikut Ekubo dalam sekejap. Selain itu, mob membuat semua serangan Ekubo benar-benar tidak berguna. Walaupun telah mengerahkan segenap kekuatannya, Ekubo pun tetap kalah di tangan mob yang memiliki kekuatan sangat overpower. Di belakang halaman sekolah, terlihat adanya pertarungan hebat antara bocah SMP Cuka Hitam melawan SMP Michin. Sebagai informasi, SMP Michin ini adalah SMP tempatnya mob sekolah ya gengs. Ketua berandalan SMP Cuka Hitam, yaitu Edano Tsuyoshi, dibuat kewalahan dengan begitu kuatnya personel SMP Michin yang dipimpin oleh Onigawara Tenga. SMP Cuka Hitam lantas memanggil seseorang yang bernama Hanazawa Teruki untuk membereskan berandalan SMP Michin. Namun entah mengapa, si Tenga nampak tertunduk lemas dan kalah di hadapan Teru. Si Teru adalah bocah perfeksionis yang memuja kekuatan. Dia adalah tipe manusia yang menghalalkan segala cara untuk keegoisannya sendiri. Shin pun beralih pada mob yang barusan bangun pagi. Saat itulah dia dikagetkan dengan kehadiran Ekubo yang telah berubah menjadi roh gumpalan asap bola energi hijau. Saat itu juga, mob yang tidak mengenali sosok Ekubo yang baru langsung membantingnya berkali-kali. Walau babak belur, sepertinya Ekubo ingin sekali berteman dengan mob. Namun mob nampak biasa saja dan hendak menghabisi Ekubo dengan kekuatan psikisnya. Disitulah si Ekubo panik dan bersumpah kalau dirinya tidak akan berbuat jahat lagi. Dengan polosnya,
si mob langsung mengampuni Ekubo. Disinilah pribadi Ekubo yang jahat mulai muncul. Bila menemui kesempatan, Ekubo berencana untuk merasuki dan mengambil alih tubuh mob. Setelah menemani mob beberapa saat, Ekubo menyimpulkan kalau jalan pikiran mob agak sulit ditebak. Saat ini tujuannya hanya satu, yaitu memenangkan hati mob agar suatu saat mob bergantung kepadanya. Di sisi lain, Mezato menemui adik mob yang bernama Kageyama Ritsu sepulang sekolah. Ritsu yang sudah mengetahui maksud Mezato langsung menolak diwawancarai tentang kekuatan psikis mob. Namun dia langsung serius ketika Mezato berkata kalau ada informasi penting tentang mob. Mereka berdua pun ngobrol serius di kafe. Ritsu mengungkapkan kalau kekuatan mob tidak ada pemicunya. Selain itu, kekuatan psikis mob telah ada semenjak dia dilahirkan. Bagi Ritsu, kakaknya adalah sosok tauladan yang hebat. Dia pun bertanya pada Mezato tentang apa yang menimpa mob. Ketika si Mezato menjelaskan beberapa informasi, seketika itu juga si Ritsu langsung menolak untuk diwawancarai lebih lanjut. Ritsu tidak setuju kalau kekuatan mob digembar-gemborkan. Dia pun langsung berpamitan pulang dan meninggalkan Mezato sendirian. Pada keesokan harinya, Tenga yang babak belur nampak mendatangi klub bodi kekar. Singkatnya, dia mau minta bantuan untuk menghabisi para berandalan SMP Cuka Hitam. Tentu saja permintaannya ditolak mentah-mentah oleh ketua klub yang bernama Musashi. Klub bodi kekar tidak akan melakukan tindakan konyol semacam itu. Tenga pun dibuat kaget dengan kekuatan salah satu member klub yang mampu mengangkat temannya hanya dengan satu tangan. Namun hal ini justru membuatnya yakin kalau klub bodi kekar mampu mengalahkan Teru, si bos SMP Cuka Hitam. Dia pun mengadu domba klub bodi kekar dan Teru dengan mengirimkan surat kaleng. Singkat cerita, mob yang polos dan tidak tahu apa-apa tiba-tiba dijadikan sandera oleh berandalan SMP Cuka Hitam. Tentu saja semua member klub bodi kekar langsung emosi ketika mengetahui kalau mob sedang ditawan. Mereka pun langsung bertandang dan menghajar semua bocah SMP Cuka Hitam demi menyelamatkan mob. Saking kuatnya, klub bodi kekar mampu membereskan semua berandalan Cuka Hitam dalam waktu singkat. Setelah menyelamatkan mob, mereka pun berniat untuk langsung cabut dan meninggalkan TKP. Saat itulah si Teru datang untuk menghentikan langkah mereka. Teru juga mengetahui kalau Onigawara Tenga adalah dalang di balik kerusuhan ini. Dia pun langsung mengajar Tenga yang sedari tadi bersembunyi, beserta dengan semua member klub bodi kekar dengan kekuatan psikisnya. Namun dia jadi bingung ketika mengetahui kalau mob masih tetap berdiri di tempatnya. Dengan polosnya, mob mengingatkan Teru untuk tidak menggunakan kekuatannya untuk melawan orang lain. Dia pun lantas melepaskan tali yang mengekangnya dengan kekuatan psikis. Disinilah Teru benar-benar terkejut karena mob memiliki kekuatan psikis sama seperti dirinya. Pun demikian, Teru tidak ingin terkejut lama-lama dan ingin memperjelas kekuatan psikisnya dengan mob. Dia pun langsung menyerang mob dengan begitu cepat. Untungnya serangan tersebut tidak membuat mob kesakitan. Si mob malah bertanya mengapa Teru menyerangnya, padahal dia tidak menyerang sama sekali. Fakta ini pun lagi-lagi membuat Teru sangat terkejut. Bagaimana si mob bisa bertahan dari serangan dadakannya? Dia pun terpaksa mundur untuk menjaga jarak. Sesaat kemudian, dia berhenti dan menyerang mob kembali dengan hempasan batu kerikil yang cukup banyak. Tapi si mob masih tetap diam dan melindungi dirinya dengan tameng energi dari serangan Teru. Si Ekubo nampaknya terus menasehati mob untuk melawan Teru dengan menggunakan kekuatan psikisnya. Namun mob tidak mau, karena sejatinya kekuatan psikis tidak boleh digunakan untuk melawan manusia, apalagi untuk kepentingan egois dirinya sendiri. Nasihat aneh Raigen nampaknya benar-benar merasuk ke dalam jiwa mob. Si Teru pun kembali menyerang membabi buta. Dia menendang mob dan menghempaskannya ke dalam kolam renang sekolah. Sesaat kemudian, dia menghunjamkan mob ke tanah yang keras. Tidak tega melihat mob tersiksa, Ekubo pun pasang badan untuk melindungi mob. Ekubo meminta agar Teru menyudahi pertarungan ini karena mob tidak akan mungkin melakukan perlawanan. Sayangnya si Teru tidak mau. Dia hanya ingin mengetahui siapakah yang terkuat antara dirinya dan si mob. Dengan sekali sabetan tangan, Teru berhasil membasmi Ekubo yang telah berubah jadi mode bertarung. Mob pun jadi sedih karena bagaimanapun juga Ekubo adalah lelembut yang baik padanya. Namun dia sama sekali tidak terpancing emosi dan meluapkannya pada Teru. Merasa diremehkan,
Si Teru pun jadi muak dan meledakkan semua kekuatannya untuk menghajar mob. Dengan emosi, Teru menghajar mob dan menghancurkan dinding sekolah. Mob pun terus ditekan hingga memasuki ruangan memasak. Di ruangan ini, Teru menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menggerakkan banyak pisau yang sangat tajam. Sebenarnya Teru tidak berniat untuk membunuh mob. Dia hanya ingin agar mob mau membalas serangannya setelah diancam seperti ini. Tentu saja mob langsung mengeluarkan tameng energi untuk melindungi dirinya. Sayangnya, tindakan ini malah membuat salah satu pisau terpental dan memangkas rambut tengah Teru hingga kepalanya botak. Tentu saja hal ini membuat Teru semakin murka dan benar-benar akan membunuh mob. Dia pun melepaskan dasinya dan mengubahnya menjadi sebuah pedang bersinar. Dia juga mulai mengakui kekuatan mob dan menganggapnya sebagai seorang musuh beneran. Teru lantas menyerang mob habis-habisan dengan gelombang energi pedang dasinya. Namun mob hanya bisa diam dan bertahan. Mob hanya tidak ingin Teru nantinya terluka. Mob juga sadar kalau Teru adalah bocah yang sama dengannya, tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Bedanya, si Teru lebih sering menggunakan kekuatan psikisnya daripada mob. Jika tanpa kekuatan tersebut, Teru pasti hanyalah bocah yang culun sama seperti mob. Intinya, Teru hanyalah manusia biasa seperti kebanyakan orang. Pernyataan mob ini langsung membuat Teru naik pitam. Dia berlari dan mencekik mob tanpa menggunakan kekuatan psikisnya. Teru sendiri tidak mengerti mengapa dia melakukan tindakan bodoh ini. Sebelumnya hidupnya sangat sempurna berkat kekuatan psikis. Namun semua jadi rusak ketika mob datang. Dia terus mencekik mob dan memaksanya untuk menggunakan kekuatan psikisnya. Sementara itu, si mob hanya bisa melepaskan pukulan pelan pada Teru. Pada akhirnya, dia pun jadi pingsan dan tidak sadarkan diri. Teru pun agak bingung dan sedikit menyesal karena telah melakukan tindakan buruk pada mob. Ketika dia hendak pergi meninggalkan sekolah, tanpa diduga mob bangkit dengan kekuatan psikisnya yang sangat mengerikan. Ledakan kekuatan mob langsung membuat Teru terhempas hingga bajunya hancur semua. Namun Teru justru sangat senang karena mob pada akhirnya tidak bisa memegang prinsipnya, yaitu tidak menggunakan kekuatan psikis untuk menyerang orang lain. Namun Teru menyadari kalau bocah di hadapannya bukanlah mob, melainkan sosok anonimitas tiada tara. Yang jelas, Teru telah membangkitkan sosok yang sangat mengerikan. Dia pun sangat ketakutan ketika sosok ini menghancurkan seluruh gedung dan menghempaskannya bersama dengan puing-puing bangunan ke atas langit. Teru pun menangis dan berjanji tidak akan menggunakan kekuatan psikisnya pada orang lain lagi. Sesaat kemudian, Mo pun sadar dari pingsannya. Dia pun menangis karena telah menimbulkan kerusakan dengan kekuatannya. Emosi kesedihannya pun membuat seluruh bangunan yang sebelumnya rusak parah kembali jadi normal seperti sedia kala. Pada keesokan harinya, Mob kembali bekerja di kantor Reigen. Mob masih gelisah karena sebelumnya telah menghancurkan sekolah, membuat Teru sedih dan kehilangan harga diri. Mob sangat trauma dan tidak mau memiliki kekuatan mengerikan ini lagi. Reigen pun berkata kalau kekuatan Mob sebenarnya sangat berguna untuk membantu orang lain, walau Mob kadang tidak menyadarinya. Disinilah hebatnya Reigen. Dia bisa memberikan masukan pada Mob agar selalu bersemangat dan tidak baperan. Sementara itu di sekolah, Mob dicecar berbagai pertanyaan dari Misato dan Tome tentang kejadian aneh di SMP Cuka Hitam. Walau tidak memberikan pernyataan, namun sikap Mob seakan-akan membenarkan tentang kejadian aneh tersebut memang adalah ulahnya. Sorenya, Ritsu didatangi oleh seorang lelaki yang ingin mengajaknya ke laboratorium untuk membangkitkan kekuatan psikisnya. Singkat cerita, Ritsu pun bertandang ke tempat lelaki yang diketahui bernama Mitsura Kenji. Kenji memiliki laboratorium. Dia juga menyewa beberapa ilmuwan untuk menjalankan penelitian tentang kebangkitan kekuatan psikis. Di tempat ini, Ritsu dipertemukan dengan 5 bocah aneh yang dipercaya memiliki kekuatan psikis. Namun menurut Ritsu, kemampuan mereka benar-benar sangat jauh dari kakaknya. Di sudut ruangan, Kenji mendatangi Ritsu yang terlihat sedang fokus memegang sendok. Dia pun terkejut saat Ritsu membanting sendok tersebut dengan emosi. Ritsu pun berpamitan pulang dan berkata kalau dia bukanlah seorang yang memiliki kekuatan psikis. Salah seorang bocah yang bernama Takeshi pun tertawa dan meremehkan Ritsu. Namun saat Kenji mengambil sendok yang dilempar Ritsu, dia pun tersenyum ngeri ketika mendapati sendok tersebut sudah tidak beraturan. Di sisi lain, Ritsu telah sampai di depan pagar rumahnya.
Di situ dia mendapati sosok gumpalan asap bola energi hijau aneh, yang tidak lain adalah si Ekubo. Kabar angin tentang mob yang berhasil mengalahkan Teru terus mencuat dan menjadi buah bibir di kalangan bocah SMP. Mob pun mendapatkan julukan si kaos putih beracun. Selain itu, para bos geng dari sekolah lain mulai muncul dan ingin sekali untuk mengalahkan si kaos putih beracun. Pertarungan sengit nampaknya mulai dicanangkan untuk menumbangkan mob. Sementara itu, Ekubo ternyata telah berhasil mewujudkan dirinya kembali dari tingkatan partikel terkecil. Sayangnya, kekuatannya jadi lemah daripada sebelumnya. Sebenarnya dia tidak bisa memasuki rumah mob lagi, namun untungnya si Ritsu memungutnya. Pun demikian, Ritsu masih kaget dan bingung dengan kemunculan Ekubo. Karena khawatir, dia pun menarik dan menghajar Ekubo habis-habisan. Ekubo pun nampak maklum, karena bisa jadi Ritsu masih panik dengan kekuatan psikisnya yang barusan bangkit. Mendengar hal ini membuat Ritsu terkejut. Bagaimanapun juga, bangkitnya kekuatan tersebut ditandai dengan Ritsu yang bisa melihat wujud Ekubo. Untuk memastikannya, Ekubo mengumpulkan banyak peralatan makan untuk mengetes kekuatan psikis Ritsu. Ritsu sendiri awalnya ragu dan kebingungan tidak bisa apa-apa. Namun sesaat kemudian dia sadar kalau semua peralatan makan di mejanya jadi rusak tidak beraturan. Untuk memperdalam kekuatan psikisnya, Ritsu sampai rela tidak makan dan berguru pada Ekubo. Si Ekubo juga mencuri kesempatan untuk merasuki tubuh Ritsu. Walau bisa merasukinya, tapi Ekubo tidak bisa mengendalikan tubuh Ritsu karena kekuatannya memang sudah melemah. Ekubo sadar kalau kekuatan Ritsu dipicu oleh emosi tertentu. Hari pun berganti, dan kekuatan Ritsu semakin lama semakin besar. Dia bahkan memamerkan kekuatan barunya pada Kenji dan bocah-bocah di lingkungan laboratorium. Dia juga menghajar beberapa seniornya di jalan. Tanpa diduga, takdir mempertemukannya dengan Teru yang sudah berubah menjadi baik. Perbedaan kekuatan yang terlalu tinggi memaksa Ritsu dan Ekubo kabur dari si Teru. Di hari berikutnya, SMP Michin didatangi oleh Kenzaki Yuto yang merupakan bos geng SMP Kacang Pecel. Tentu saja si Ritsu maju dan menghabisi Kenzaki dalam sekejap. Tindakan ini pun membuat nama si kaos putih beracun terus mencuat, dan si Ritsu kembali didatangi oleh para bos geng SMP lain. Para berandalan SMP ini pun datang dan mengeroyok Ritsu secara bersamaan di sebuah gang sempit. Namun Ritsu yang sudah bergabung dengan Ekubo langsung menghentikan pergerakan mereka semua dan menghancurkannya sekaligus. Ritsu merasa kalau dia benar-benar bebas dan melampaui batasan manusia biasa. Tidak ada satu penghalang pun di depan yang mampu menghentikan langkahnya. Ritsu pun berhasil mengalahkan semua berandalan ini dalam waktu singkat dengan kekuatan psikisnya. Setelah puas dengan tindakan gilanya, tanpa diduga sang kakak mendatanginya dari belakang. Mob benar-benar bingung dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh sang adik. Ternyata kedatangan Mob bukan tanpa alasan. Dia diberitahu oleh Teru kalau ada anak berseragam SMP Michin yang menghajar banyak berandalan dari SMP lain. Teru pun juga baru sadar kalau Ritsu dan Mob adalah saudara kandung. Dia pun langsung pergi karena tidak ingin menyaksikan pertarungan antar saudara. Ritsu lantas memastikan pada Mob kalau dirinya lah yang membuat semua berandalan ini terkapar. Ritsu juga mengaku kalau dirinya yang sekarang telah mendapatkan kekuatan psikis. Dia pun menantang Mob untuk bertarung dan sama sekali tidak memperdulikan peringatan Ekubo. Si Ekubo pun langsung kabur karena dia tidak ingin bertarung dengan Mob. Pun demikian, Ritsu tetap menantang sang kakak dengan kekuatan barunya. Namun si Mob malah bersyukur dan memberikan selamat pada Ritsu karena Ritsu telah mendapatkan kekuatan yang selama ini didambakannya. Ritsu tidak menyangka dengan sikap sang kakak. Ditambah lagi kakaknya ini juga meminta maaf pada para berandalan yang tadi dihajarnya. Tentunya si Ritsu sangat kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, muncul lelaki tidak dikenal yang sedari tadi memandangi pergerakan Ritsu dari atap bangunan. Lelaki ini sedang sibuk berkomunikasi dengan rekannya di seberang telepon, dan ternyata rekannya telah memporak-porandakan isi lab Kenji serta menyandra 5 bocah berkekuatan psikis. Tujuan utama mereka hanyalah menculik Ritsu saja. Lelaki misterius tadi pun turun dan mencengkeram kepala Ritsu. Dia juga menjebloskan wajah Ritsu ke tanah ketika bocah ini hendak melakukan perlawanan. Para berandalan SMP juga kena getahnya. Mereka pun dihajar habis-habisan oleh lelaki pang ini. Mob sendiri kena bogem hingga kepalanya menembus tembok. Namun dia kembali bangkit untuk membebaskan adiknya.
Serangan mob cukup membuat lelaki pang ini terkejut, namun dengan sigap dia mengcounter dengan tendangan kuatnya. Untungnya si mob tidak begitu terluka karena telah siap dengan pelindung energi di tubuhnya. Di dalam hatinya, mob sebenarnya tidak ingin melawan manusia, namun kali ini situasinya benar-benar berbeda. Lelaki preman yang diketahui bernama Megumi Koyama ini pun mulai serius dan melepaskan jaketnya. Dia menunjukkan sumber kekuatannya dan menyelimuti kedua lengannya dengan spiral telekinesis. Di saat itu juga, Koyama langsung memukul dan menendang mob hingga membuatnya terbang ke udara. Mob benar-benar tidak berdaya, nafasnya sesak dan perutnya sangat panas. Dia pun jadi samsak hidup dan kembali dipukuli serta ditendang oleh Koyama. Semua orang jadi ketakutan serta kasihan pada mob, tak terkecuali dengan Ritsu. Ritsu berteriak untuk menghentikan Koyama dan menyerahkan dirinya. Namun si Ritsu malah kena tonjok hingga membuat emosi mob memuncak 100%. Ledakan kekuatan mob memaksa Koyama untuk tunduk sujud padanya. Mob juga mencengkram kuat kepala Koyama dan menghujamkannya langsung ke tanah. Kaca gedung penjagar langit di sekitar pun jadi pecah dan berhamburan. Koyama yang nampak KO nyatanya masih bangkit dan melepaskan energi bom pada tubuh mob. Namun tindakannya percuma karena mob benar-benar sangat kuat. Disinilah para berandalan SMP menyadari kalau mob sebenarnya adalah bos geng SMP micin yang sangat ditakuti, yaitu si kaos putih beracun. Koyama pun sadar kalau tidak akan mungkin menang melawan mob. Dia pun mengeluarkan senjatanya yang ternyata adalah sebuah spray. Parahnya, semprotan spray ini mampu membuat mob pingsan dalam sekejap. Karena semua anak berandalan SMP sudah melihat wajah Koyama, maka mau tidak mau semuanya harus dibunuh. Ketika Koyama hendak beraksi, disitulah mob bangkit kembali. Koyama yang ketakutan langsung kabur dan menculik Ritsu. Sayangnya, saat ini mob masih pingsan, namun dalam keadaan berdiri. Beberapa saat kemudian, mob terbangun di kamar apartemen Teru. Teru segera membantu mob setelah mendapat kabar dari Ekubo. Teru mengungkapkan kalau dia mengetahui organisasi teroris yang menculik Ritsu. Beberapa tahun sebelumnya, organisasi ini juga mencoba menculiknya. Teru mengingatkan agar mob tidak ikut campur urusan organisasi ini karena nyawa adalah taruhannya. Organisasi ini bernama Sume, sebuah ormas yang beranggotakan para pengguna psikis garis keras. Mereka mengharapkan revolusi dan ingin menguasai dunia. Mereka kuat dan memiliki ratusan anggota. Pun demikian, mob tidak peduli dan tetap akan menyelamatkan adiknya. Mob tidak berniat mati, hanya saja dia yakin kalau pasti menang melawan Sume walau sendirian. Untuk langkah awal, Ekubo mengajak mob dan Teru menuju laboratorium Kenji. Di TKP, para ilmuwan masih terkapar dan tidak sadarkan diri. Mob dan Teru pun menginterogasi Kenji tentang organisasi Sume dan mengapa Ritsu diculik. Sayangnya si Kenji memang tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, Ritsu dan teman-temannya digiring oleh Koyama dan Yusuke Sakurai ke sebuah bangunan aneh di tengah hutan yang ternyata adalah base camp Sume Divisi 7. Sementara itu, mob dan Teru didatangi oleh salah seorang petinggi Sume yang bernama Terada. Terada mendatangi mob setelah mendapatkan kabar kalau Koyama dihajar habis-habisan oleh mob. Intinya, di sini Pak Terada itu mau menghabisi mob karena dikhawatirkan nantinya mob akan jadi masalah bagi Sume. Sayangnya, Pak Terada malah dihajar habis-habisan oleh Teru. Pak Terada juga terpaksa membuka semua informasi penting tentang Sume di hadapan mob dan Teru. Singkat cerita, Terada mengantarkan mob dan Teru ke base camp Sume Divisi 7 dengan menaiki mobil terbang. Pak Terada tidak menyangka kalau bocah seperti mob mampu mengendalikan mobil terbang dengan kekuatan psikisnya. Setelah mendaratkan mobil, Terada langsung kabur memasuki hutan. Di tempat ini, Terada mengeluarkan kekuatan psikisnya, yaitu cambuk angin. Dan parahnya, kekuatannya semakin meningkat ketika dia berada di hutan. Dengan cepat dia menarik pohon-pohon besar dan menghujamkannya pada mob dan Teru. Untungnya saat itu si mob dan Teru bisa menghindar. Pak Terada pun terus menyerang dan terlalu pede dengan kekuatannya. Dia bahkan mampu membuat Teru tersudut dan kewalahan. Namun dia langsung KO ketika mob menjepitnya dengan dua pohon besar. Di dalam penjara bawah tanah, Ritsu mengajak semua teman-temannya untuk melarikan diri. Walaupun awalnya ragu, namun semuanya setuju dan memaksimalkan kekuatan psikis masing-masing. Ritsu sendiri bisa melumpuhkan 3 penjaga dengan kekuatan psikisnya yang semakin meningkat.
Di luar gedung, Teru berhasil melumpuhkan salah satu penjaga di luar base camp, sementara Ekubo merasuki raga penjaga lainnya. Mereka bertiga pun memasuki base camp Sume Divisi 7 dengan begitu mudah. Semua penjaga yang muncul langsung dibuat KO tidak sadarkan diri. Sayangnya, usaha penyusupan mereka tetap ketahuan oleh pihak ormas yang menjaga CCTV. Bahkan para petinggi Sume Divisi 7 telah melihat dengan mata dan kepala mereka sendiri kalau base camp-nya telah disusupi. Saat itulah muncul Koyama yang langsung menghentikan langkah mob dan yang lainnya di sebuah koridor kosong. Koyama nampak marah dan bersemangat karena bisa dipertemukan begitu cepat dengan mob. Tentunya dia sangat ingin menghabisi mob untuk membalaskan dendamnya kemarin. Teru sendiri agak bergidik melihat energi psikis Koyama yang sangat membara. Ketika Teru pasang badan, mob langsung menghentikannya. Dengan wajah datar, mob berkata kalau dia dan teman-temannya tidak memiliki banyak waktu untuk bermain-main. Dia pun maju dan membantai Koyama dengan membenturkannya berkali-kali ke dinding koridor. Alhasil, Koyama pun dibuat KO dan kepalanya nyungsep di atas plafon bangunan. Sungguh tidak disangka, Koyama dengan kekuatannya yang lumayan besar jadi bulan-bulanan mob yang merupakan bocah SMP. Hasil pertarungan ini pun membuat para petinggi Sume Divisi 7 menjadi sangat waspada dan mengakui kalau mob serta rekan-rekannya adalah musuh yang kuat. Untuk mempercepat pencarian, mob Teru dan Ekubo harus berpencar sendiri-sendiri. Dalam perjalanannya, si Ekubo menemukan sebuah pintu yang agak mencurigakan. Sesaat kemudian, dari balik pintu muncul pasukan Sume yang bersiap menangkap para penyusup. Awalnya penyamaran Ekubo aman-aman saja, namun dia jadi ketahuan karena terlalu bertindak aneh. Pasukan ini memiliki kekuatan psikis rendah, tapi karena jumlahnya banyak, akhirnya jadi agak merepotkan. Untungnya si Ekubo berhasil mengatasi pasukan ini dengan kekuatan telekinesisnya. Dia pun masuk ke dalam ruangan selanjutnya dan menemukan beberapa alat penyiksaan untuk membangkitkan kekuatan psikis manusia. Saat selesai dengan kekepoannya, di belakangnya malah muncul salah seorang petinggi Sume yang bernama Matsuo. Ekubo pun agak bergidik karena dia menyadari kalau kekuatan Matsuo lumayan mengerikan. Sementara itu, si Teru telah mengalahkan banyak sekali pasukan Sume dan mencari informasi tentang keberadaan Ritsu dari salah seorang cecunguk sisa-sisa pasukan lemah ini. Dia pun menemukan fakta kalau Ritsu sebenarnya telah kabur dari penjara bersama teman-temannya. Mengetahui hal ini, dia pun berlalu dan melanjutkan pencariannya. Namun secara tiba-tiba, di belakangnya muncul gelombang kobaran api yang sangat besar. Gelombang api ini merupakan kekuatan pirokinesis milik seorang petinggi Sume yang bernama Miyagawa. Serangan gelombang api Miyagawa benar-benar sangat mengerikan. Teru pun terpaksa hanya bisa bertahan demi melindungi dirinya sendiri agar tidak terpanggang. Si Miyagawa dengan sombong terus mengatai Teru dan memintanya untuk menyerang. Faktanya, kalau cuma bertahan, si Teru tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan Miyagawa. Ketika Miyagawa merasa sudah di atas awan, tiba-tiba saja dia dibungkus oleh gelombang pelindung yang sekaligus membakar seluruh tubuhnya dengan kekuatan apinya sendiri. Ternyata si Teru telah mengganti kekuatan fisikisnya dari mode menyerang dan bertahan secara bersamaan untuk mengalahkan Miyagawa. Si Miyagawa pun mengerang kesakitan dan berakhir gosong di hadapan Teru. Namun si Teru tidak bisa bersantai-santai karena Sakurai telah muncul di belakangnya lengkap dengan senjata katananya. Pada akhirnya si Teru berhasil dilumpuhkan. Di tempat lainnya, mob harus berhadapan dengan boneka manekin yang siap menghabisinya. Ternyata boneka tersebut adalah mainan milik seorang gadis yang bernama Mukai. Dia sangat girang karena merasa bisa bermain-main dengan mob. Namun fakta berkata lain, dan kegirangan Mukai langsung berubah jadi kesedihan. Semua bonekanya telah rusak dan dihancurkan oleh mob. Dia pun mengadu pada rekannya sesama petinggi Sume yang bernama Tsuchiya. Tsuchiya pun langsung geram dan membuat perhitungan dengan mob. Saat itulah si mob dihajar habis-habisan namun tidak melawan sedikit pun. Bukan tanpa alasan, Reigen telah mengajarkan pada mob bahwa seorang lelaki tidak boleh sekalipun menyerang seorang wanita. Tsuchiya pun mengerti dan ingin bertarung secara adil dengan mob. Singkat cerita, mob menang telak dari Tsuchiya. Sayangnya dia jadi sedih saat menemukan Ritsu telah terkapar tidak sadarkan diri. Emosinya pun beranjak naik, apalagi dia ditetangi oleh Mutou, salah seorang petinggi Sume yang bisa mengendalikan ilusi pikiran.
Namun Muto dibuat tidak berkutik ketika dia mencoba memasuki pikiran mob. Ledakan kekuatan mob membuat Muto langsung pingsan di tempat. Disinilah muncul seorang bocah yang bernama Sou Suzuki. Dia sengaja menjebak mob dengan Ritsu dan meringkusnya. Saat ini, Ritsu, mob, dan Teru telah kalah dan tertangkap. Bahkan si Ekubo juga ikut tertangkap dan dimasukkan ke dalam kendi penuh jin oleh Matsuo. Di luar gedung, Reigen datang dan mencari mob dengan bermodalkan sinyal GPS HP-nya. Si Reigen pun bertemu dengan pasukan Sume yang telah salah sangka. Para pasukan lemah ini mengira kalau Reigen adalah bos besar Sume yang datang untuk mengunjungi Divisi 7. Reigen juga banyak memberi masukan pada pasukan Sume untuk tidak selalu berbuat jahat pada orang lain. Saat ini, mob Teru dan Ritsu sedang disekap di dalam sebuah ruangan khusus yang membuat kekuatan psikis mereka tidak bisa digunakan. Tanpa diduga, Reigen bersama para pasukan Sume datang untuk menyapa mob. Teru benar-benar sangat terkejut begitu mengetahui kalau Reigen yang merupakan bos besar Sume adalah gurunya mob. Disinilah Reigen mendapatkan informasi jelas mengapa mob dan yang lainnya disekap. Merasa kalau urusannya telah selesai, Reigen pun memutuskan untuk pulang. Namun di tengah jalan, dia dihadang oleh kepala Sume Divisi 7 lengkap dengan 3 punggawanya. Disinilah identitas asli Reigen terkuak hingga membuat para pasukan terkejut. Kepala Sume Divisi 7 yang bernama Ishiguro pun marah karena Reigen telah berpura-pura menjadi atasannya. Dia pun melepaskan energi serangan pada Reigen yang untungnya langsung dihentikan oleh Teru. Sesaat kemudian, si mob langsung maju untuk menghadapi Ishiguro. Dengan kekuatan gravitasi tingkat tinggi, Ishiguro membuat mob diam dan bertekul lutut di hadapannya. Melihat hal ini, si Reigen langsung bertindak dengan menendang kepala Ishiguro hingga pengaruh gravitasinya menghilang. Reigen kembali mengingatkan mob kalau kekuatan psikis sangat berbahaya jika digunakan untuk melawan manusia. Reigen merasa kalau mob banyak menanggung beban sendirian karena kekuatan besarnya. Dia pun mencoba bernegosiasi damai dengan Sume, walaupun sudah jelas kalau hal itu sangat tidak mungkin. Pertarungan besar pun tidak terhindarkan. Semua orang pun bertarung dengan memaksimalkan potensi kekuatan psikis masing-masing. Teru berhadapan dengan Sakurai, sementara Ritsu harus bertarung melawan Muraki yang bisa menggandakan tubuhnya. Si mob dan Reigen berhasil membuat Matsuo marah karena jin peliharaan Matsuo dihancurkan. Matsuo pun mengeluarkan jin terkuatnya untuk mengatasi guru dan murid di depannya. Di dalam pertempuran ini, Teru dan Ritsu mulai tersudut dan meminta mob untuk mengeluarkan kekuatan sejatinya demi menghentikan pertarungan ini. Sementara itu, si mob sendiri malah galau dan bingung. Tapi pada intinya, dia akan bertarung dan melindungi semua teman-temannya. Emosinya pun terus naik, dan dia mulai tidak peduli dengan siapapun lawannya. Saat itulah, si Reigen langsung menyadarkan mob yang mulai memiliki hasrat membunuh. Reigen tidak ingin mob kehilangan arah, karena nantinya mob sendiri yang akan menderita. Menurut Reigen, kalau sudah terpojok lebih baik kabur saja. Mob pun mengingat tentang pertemuan pertama kali dengan Reigen di kantornya. Kala itu, semua penjelasan Reigen adalah hal yang sangat masuk akal bagi mob. Singkatnya, mob begitu kagum dan mengidolakan Reigen. Bagaimanapun juga, Reigen selalu membimbingnya untuk terus menjadi orang baik. Namun dari arah belakang, Sakurai muncul dan menyabetkan katananya tepat di punggung Reigen. Mob pun langsung histeris, sementara si Reigen telah terjatuh dan tidak sadarkan diri. Namun anehnya, si Reigen kembali bangkit dan seakan-akan tidak merasakan apa-apa. Tentu saja semua orang sangat terkejut, tidak terkecuali si Sakurai. Reigen pun menceramahi Sakurai dan memintanya menjelaskan teknik pedangnya yang bisa membelah lantai. Merasa tidak terima, Sakurai pun langsung memenggal kepala Reigen. Tapi anehnya, Reigen tidak merasakan kesakitan sama sekali. Dia bahkan mematahkan pedang Sakurai dengan mudah dan menganggap pedang asli tersebut seperti sebuah pedang mainan. Sakurai mulai berkeringat dingin dan ketakutan. Reigen juga membantai jin terkuat milik Matsuo hanya dengan sekali pukul saja. Selain itu, semua bayangan Muraki langsung hilang dengan sekali gerakan tangan. Tentu saja semua musuh mulai ngeri dan takut berhadapan dengan Reigen. Di hadapan semuanya, Reigen terlihat seperti manusia yang sangat sakti mandraguna. Ishiguro nampaknya tidak bisa melepaskan Reigen hidup-hidup karena dia pasti akan menghalangi jalan Sume dalam upayanya untuk menguasai dunia. Dia pun mengeluarkan serangan bola gravitasi yang cukup banyak untuk membunuh Reigen. Namun kesaktian Reigen mampu membuat bola-bola tersebut terpental dan menghilang tanpa bekas.
Disinilah terungkap fakta kalau ternyata kekuatan psikis Mob telah berpindah untuk sementara ke tubuh Reigen. Ishiguro pun sangat terkejut karena kekuatan gravitasi yang dibanggakannya jadi tidak berguna di tangan Reigen. Tidak banyak mikir, si Ishiguro langsung mengeluarkan semua kemampuannya. Dia memukul Reigen hingga ke langit dan kemudian menghujamkannya dengan sangat keras ke permukaan tanah. Namun dia sangat kaget ketika mendapati Reigen sama sekali tidak terluka. Si Reigen pun meraih kepala Ishiguro dan berniat untuk melepaskan topeng gasnya. Reigen memang bisa melepaskan topeng Ishiguro, walaupun dia sebenarnya tidak menyangka kalau usaha kecilnya ini bisa membuat Ishiguro tersiksa. Dia pun mulai menyadari kalau kekuatan supernya sebenarnya berasal dari Mob. Sakurai dan Muraki dibuat bertekuk lutut di hadapan Reigen. Tanpa sadar, ceramah singkat Reigen telah membuat Sakurai dan Muraki sadar kalau mereka adalah makhluk sosial yang harus berbaur dengan masyarakat dan tidak menjadi sampah yang justru menyusahkan banyak orang. Sedetik kemudian, Ishiguro bangkit kembali untuk menunjukkan kekuatan gravitasi terkuatnya. Tapi dia langsung dihancurkan oleh So, yang ternyata adalah sosok penting dari organisasi Sumi Pusat. Setelah mengetahui kalau Divisi 7 sudah tidak berguna, dia pun langsung membubarkannya dan pamit pergi begitu saja. Sementara itu Matsuo langsung pingsan setelah dipukul oleh Ekubo yang telah bertahan dan memakan semua jin di dalam kendi. Kini kekuatan Ekubo telah kembali normal dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dia yakin akan lebih berguna bagi Mob di dalam misi selanjutnya. Disinilah mata Sakurai mulai terbuka. Dia pun memiliki harapan kalau Reigen dan kelompoknya mampu menghadang ambisi Sume untuk menguasai dunia. Hari-hari berikutnya pun berjalan seperti biasanya. Rutinitas kegiatan harian dijalani Mob dengan normal. Hubungannya dengan Ritsu juga semakin membaik. Kegiatan olahraga bersama klub bodi kekar terus dilakukannya dengan sungguh-sungguh, walau sebenarnya dia agak memaksakan diri. Sementara itu Siteru mengumpulkan 5 bocah bersama Kenji agar bisa menyiapkan diri dalam menghadapi serangan organisasi Sume selanjutnya. Di sisi lain, So masih berada di markas Sume Divisi 7 yang telah hancur. Dia mengangkat HP-nya yang jatuh dan berkomunikasi dengan seorang petinggi Sume misterius yang ternyata adalah bapaknya sendiri.